Ketika saya terjun di dunia perpustakaan pun sejak saya belum sekolah perpustakaan dan sekolah perpustakaan dan akhirnya saya juga lulus perpustakaan, saya selalu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi saya nggak mungkin membedakan cara kerja ICP itu identik dengan saya gitu. Saya pikir tidak, ICP harus punya cara sendiri. Misalnya kalau mau pakai cara saya nanti ya tidak bahasanya ya. Bisa ditularkan sih. Ya ditularkan iya, tapi bukan berarti bisa, identik gitu. Nah itu mungkin sudah saatnya akhirnya kita melihat cara kerja yang baru, melihat untuk bagaimana bisa terlibat lebih banyak di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ke depan ICP harus mengambil jalan yang seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena sudah saatnya untuk bagaimana terjun langsung berinteraksi tengah-tengah masyarakat terkait bagaimana pengembangan sumber belajar, membangun akses pada pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Sudah saatnya mungkin momentumnya sekarang. Iya. Dari tadi itu Uci, Bang Win tuh menekankan gitu kan bahwa ketika sarjana bergabung gitu di ICP kan Bang Win tadi berbicara dari sisi mereka harusnya berpikir gitu, mereka bisa berkontribusi apa. Sepakat sih kita Ci ya, maksudnya apalagi kita masih bisa, walaupun usia kita 20 tahun nih ICP gitu, tapi ternyata kita masih sebuah organisasi profesi yang kecil, artinya memang ternyata kawan-kawan tuh melihat gitu organisasi profesi lain ketika bergabung mereka ini loh ngasih pekerjaan ke kita satu gitu ya, terus mereka memperluas jejaring kita, kenal dengan senior kita yang sudah berhasil bla bla bla. Nah ternyata masih kayak gitu tuh Bang Win, kawan-kawan tuh melihat, jadi akhirnya ini secara umum ya. Iya, gitu. Tidak cuma di ICP ya, tapi saya melihat misalnya ketika ke kampus-kampus, misalnya kita sebut nama senior mereka yang ngetop, si mahasiswa ini nggak ngerti, nggak kenal. Gitu. Padahal orang tokoh ini ya dia pinter apa, ahli apa, tapi mereka nggak pernah tahu. Ya oleh karena itu kan Bang, karena kita tadi organisasi kecil, memang kita pasti sepakat ya Ci, harusnya kita berpikir bahwa ayo kita sama-sama gitu, gabung yuk ke ICP, butuh kontribusi kawan-kawan, kita besar bersama gitu. Nah, karena organisasi yang lain pun dulu pasti juga mengalami fase ini gitu loh. Nah gitu sih Bang Win, artinya tadi Bang Win udah sebutkan banyak sekali sekolah-sekolah ilmu perpustakaan, tapi ternyata belum bergabung tuh Bang Win gitu. Mungkin kita ngomong langsung sekarang dari sisi keanggotaan nih Bang Win. Target kita apa nih Bang untuk ngajak dulu gitu kawan-kawan untuk gabung ke ICP Bang? Ya sebenarnya program kerja kita yang sekarang termasuk program kerja yang dulu, karena saya juga dari awal kan sudah mulai terlibat, jadi ketua, jadi sekjen, pernah merasakan semua posisi di ICP lah, selalu bisa di posisi sebagai pengurus inti kan. Jadi prakteknya saya lihat memang ketika kita membuka diri ke kampus misalnya, ya sebenarnya gimana akhirnya kampus juga bisa mendukung kita, asosiasi lain juga bisa mendukung kita gitu, karena kita kan asosiasi yang tidak ada perpustakaannya. Beda kalau perusahaan perguruan tinggi asosiasinya ada perpustakaannya, perusahaan sekolah ada perpustakaannya, sedangkan kita kan kesarjanaannya gitu loh. Nah justru posisinya agak abstrak gitu ya Bang. Ya sebenarnya pada prakteknya sebenarnya actionnya jadi lebih terbuka karena tidak spesifik dengan jadi satu jenis perpustakaan tertentu kan sebenarnya. Nah sebenarnya itu lebih bisa berperan. Nah sebenarnya pada saat sekarang yang kita bangun saat ini adalah jaringan ke perguruan tinggi untuk para sarjananya, para lulusannya bisa bergabung ke ICP. Itu yang sedang kita lakukan dan kita akan roadshow ke kampus-kampus. Nah itu keren tuh ya Ci ya. Keren itu, dan menghubungi para dosennya. Ya betul. Gitu loh. Kuncinya ada di dosen ya Ci ya. Dosen juga dosen karena tapi ada kekecewaan. Enggak saya belum tahu nih, saya lagi konfirmasi lagi agak kaget gitu ketika asosiasi mahasiswa perpustakaan dan informasi Indonesia membubarkan dirinya ya minggu ini gitu loh. Oh gitu ya. Ya ini kan padahal kita mau ngajak itu Ikatan Mahasiswa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh my God. Ya, sekarang kan yang mereka padahal udah pertemuan rutin setiap tahun itu. Tiba-tiba mengumumkan diri kalau mereka bubar. Nah ini kan saya jadi penasaran, padahal buat kami, buat kita di ICP ini kan adalah mitra strategis kita. Jadi kantong kecilnya ICP itu. Karena selama ini kita membuka diri dengan mereka kan. Saya dulu pernah hadir pertemuan mereka di Bandung, saya pernah hadir pertemuan mereka di Makassar. Gitu mungkin kan. nanti perlu juga itu jadi PR kita juga ya. PR kita gitu. Iya, jadi menghubungi para dosen itu kampus-kampus penting lah, itu. Karena toh kita juga kan anggota kita, pengurus kita ini justru di perusahaan periode yang sekarang ini sangat beragam. Ada ketua yang dari Sumatera Barat tinggalnya, ada yang di Bali, ada yang di banyak. Jadi nggak cuma Jakarta sentris atau mungkin Jawa sentris. Justru kepengurusan kita ini ada di
di banyak daerah di Indonesia gitu loh. Ya. Kalau kita bicara dari struktur ICP, Bang Win itu sekarang bagaimana sih Bang strukturnya? Tadi Bang Win udah nyenggol dikit tuh bahwa kita udah berusaha nggak Jakarta sentris gitu ya. Karena kan kalau yang periode-periode sebelumnya kita Jakarta sentris tuh Bang. Jadi gimana Bang struktur ICP itu Bang? Biar kawan-kawan nih yang belum kenal ICP semakin kenal gitu. Dan mau bergabung ya kalau yang di daerah-daerah. Yang jelas kan ya ada presiden ICP, ada sekjen, adalah Anda sendiri ada gitu bendahara, ada 5 ketua. Oh ada 5 ketua, ketuanya itu apa aja Bang? Siapa tuh? Hafal nggak Bang? Ya ketua-ketuanya. Aku nahan ketawa loh. Ini usulan masa sebut-sebut nama itu atau apa? Enggak bukan, bidangnya, nggak usah nyebut nama. Kalau ketua itu bisa mengurusi semua. Umum gitu ya, oke ya. Ya ketua-ketua ini misalnya ada yang dari Bandung, ada yang dari Malang. Untuk ada yang dari keterwakilan daerahnya gitu ya Bang? Itu yang sebagai para ketua. Jadi ada 5 ketua ICP saat ini. Dan sebenarnya kita punya bidang-bidang yang bidang terkait tentang kajian, itu ada bidang terkait tentang komunikasi publiknya, komunikasi publik itu penting tuh. Ya ada, kita punya tim sosmednya. Cuma kan sekarang konten apa yang mau kita kembangkan nih gitu. Ada divisi yang keanggotaan. Dan mungkin yang menarik di dunia kepustakawanan ya ICP memisahkan unit usaha yang untuk membiayai organisasi itu dalam bentuk koperasi. Oh jadi ICP juga udah punya koperasi ya Bang Win? Jadi di koperasi ICP inilah yang nanti yang tugas, jadi jangan sampai organisasi dibentuk hanya sibuk buat nyari duit nih. Kan banyak orang bikin seminar karena ada duitnya atau apa gitu. Pada saatnya kita organisasi ini memang fokus ke substansi, ke pengembangan tentang kapasitas keanggotaan dan lain-lain gitu. Substansi kita punya jurnal ilmiah gitu kan, jurnal kita terbit Jodis dan jadi fokus-fokus bagaimana bahan-bahan yang kita produksi bisa dimanfaatkan oleh para anggota ICP dan juga masyarakat yang lebih luas. Nah, itu kita bekerja, cuma mungkin orang tidak terlihat dalam bentuk event ya. Nah, justru event ini kita ngandelin di koperasi.